Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Lutfi, SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Penjarakan 02, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq, Jember. Pada hari ini, Selasa, 19 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SDN Penjarakan 02, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Berikut ini adalah video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 19 Juli 2022. Di pagi yang cerah ini, marilah kita awali pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah, memohon semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Seperti biasa, siapa yang akan memimpin berdoa hari ini? Saya, Pak. Silakan Hikmatus Nanda. Judulnya, Pak. Sapu jari. Sapu jari satu, Tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, tepuk semua. Duduk yang manis, mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul Azim. Membaca Pancasila. 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 Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, beri tepuk tangan untuk Nanda. Silakan duduk ke tempatnya kembali. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Sekarang Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian dahulu. Bagi yang hadir, silakan angkat tangannya tinggi-tinggi ke atas, kemudian bilang hadir. Fadur Rahman, Hadir. Robiatul Adawiyah, Hadir. Nur Aini, Hadir. Lu'lu'ul Jannah, Hadir.
Hikmatus Nanda. Hadir. Revan Sabi. Tidak ada, Kak. Kemana? Sakit. Semoga yang sakit kita doakan semoga cepat Sembuh. cepat sembuh. Baik, sekarang untuk yang lain silakan Pak Guru akan mengecek baju kalian yang belum dimasukkan bajunya silakan dimasukkan dahulu. Supaya apa? Yang laki-laki kelihatan lebih ganteng, yang perempuan kelihatan lebih cantik. Nah, untuk kelas ini, alhamdulillah Pak Guru melihat kelas ini sudah bersih ya. Berarti yang piket memang benar-benar adalah anak-anak yang amanah. Nah, sekarang berikutnya supaya kita lebih semangat lagi, semuanya berdiri. Ayo. Instruksinya ikuti kata-kata Pak Guru. Letakkan tangan kita di depan dada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai aku. Wahai aku. Sehat-sehat. Siap ikut pelajaran. Semangat-semangat. Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Perlu diketahui, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar mengenai materi hormat dan patuh kepada orang tua. Siapa yang masih ingat makna hormat dan patuh kepada orang tua? Dika, silakan. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak untuk mentaati perkataan dan tidak menyakiti hati orang tua dan guru. Iya betul, jadi pengertian hormat dan patuh kepada orang tua serta guru adalah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak dan murid untuk mentaati perkataan, tidak membantah dan tidak menyakiti hati orang tua dan guru kita sebagai bentuk realisasi dari perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Beri tepuk tangan untuk Dika tadi yang sudah menjawab. Nah, hari ini kita akan belajar materi pokok yang baru. Kita akan belajar materi pokok bersih itu sehat. Kita awali pelajaran kita dengan yaitu kita bernyanyi bersama. Judul lagunya bersih itu sehat. Sama dengan materi pokok kita. Ciptaan dari A.T. Mahmud. Coba kita perhatikan dan kita bernyanyi bersama. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan kekal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat tetap pendiam.
kasih selalu. Jaga lingkunganmu, agar sehat selalu. Kebersihan agar kesehatan, kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat, hidup sehat berjatuhian. Iya, bagus, beri tepuk tangan untuk kita semua. Adapun makna yang terkandung pada lagu Bersih Itu Sehat ciptaan Ate Mahmud, yaitu satu, lagu Bersih Itu Sehat ini mengajarkan kepada setiap masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, supaya masyarakat sekitar selalu sehat dan terhindar dari penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Kemudian makna yang kedua, upaya memunculkan kesadaran budaya hidup sehat dan bersih. Kemudian makna yang ketiga, untuk menumbuhkan tanggung jawab kebersihan tersebut dibutuhkan proses dan juga langkah nyata. Jadi ini berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu materi bersih itu sehat. Sekarang di dalam materi bersih itu sehat terdapat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Siapa yang akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran? Dasar titik pelajaran memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. 4.14 memperhatikan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Tujuan pembelajaran: setelah melihat dan memahami video pembelajaran peserta didik untuk menjelaskan definisi bersih, suci, najis, dan hadas dengan benar. Setelah mengamati video pembelajaran dan berdiskusi, peserta didik mampu memecahkan masalah sehari-hari berkaitan dengan tata cara bersuci dari hadas kecil dengan baik dan benar. Di materi bersih itu sehat, Pak Guru ingin tahu seberapa kalian mengetahui tentang apa definisi bersih. Oleh karena itu ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan dahulu sebagai bentuk pretest. Silakan kalian kerjakan dulu, kalian tulis, nanti dikumpulkan ke Pak Guru. Pak Guru ingin tahu seberapa tahu kemampuan kalian tentang materi ini. Silakan dikerjakan ini soalnya. Sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok diskusi. Pak Guru akan menggunakan website id.rako.tool untuk membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Website itu akan membagi kelompok dengan menggunakan sistem secara acak sehingga pembagian kelompoknya akan adil dan merata. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kita akan membagi kelompoknya. Nah, sekarang sudah terbagi kelompoknya. Sekarang kalian memilih ketua kelompoknya masing-masing ya. Silakan kalian berdiskusi dalam satu kelompok untuk memilih ketua kelompoknya masing-masing. Sudah dipilih ketua kelompoknya? Sudah. Yang sebelah sini siapa ketua kelompoknya?
Yang sebelah sini siapa ketua kelompoknya? Setelah kalian memilih ketua kelompok, Pak Guru akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Nah, di dalam LKPD ini terdapat langkah-langkah tentang diskusi. Kemudian ada soal-soal tentang diskusi yang berkaitan dengan nanti video materi 1 dan video yang terkait dengan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bersih itu sehat. Oleh karena itu, LKPD ini akan Pak Guru bagikan dahulu. Silakan ketua kelompoknya yang sebelah sini. Nih, sekarang kita akan saksikan video materi bersih itu sehat. Di dalam video ini akan terdapat materi tentang bersih itu sehat. Sekarang kita saksikan bersama-sama video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali anak-anakku yang berbahagia. Hari ini kita akan belajar materi pokok bersih itu sehat, submateri mengenal arti bersih dan sehat untuk kelas 4 semester ganjil sekolah dasar. Kita awali dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih atau suci. Pengertian dari satu bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran tinja, dan air seni atau urin. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis, misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Pengertian dan macam-macam hadas. Hadas dapat diartikan sebagai keadaan yang tidak suci pada orang yang sudah besar atau balik dan berakal sehat. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Hadas kecil, contohnya buang air seni, buang air besar, buang angin, menyebabkan batal wudu. Cara menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudu. Jika kita akan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Badan adalah badan orang yang akan sholat. Kemudian pakaian adalah pakaian yang dipakai. Tempat seluas sajadah. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Di luar sholat pun badan kita harus bersih
Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci atau topi, tas, sepatu, sepeda. Nah, kita sudah menyaksikan video pembelajaran yang pertama yang berisi materi apa saja yang ada di dalam video tersebut. Jadi yang pertama, yang ke satu, bersih artinya bebas dari kotoran. Tadi disampaikan dalam video itu. Kemudian suci artinya bebas dari najis. Yang ketiga, najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Najis digolongkan menjadi 3 jenis sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama yaitu najis muhaffafah atau najis ringan. Yang kedua najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang ketiga najis mughalladoh atau najis berat. Hadas adalah keadaan tidak suci pada orang yang telah balik dan berakal sehat. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Setelah Pak Guru menjelaskan isi dari video yang pertama tadi, adakah yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Apakah masuk kamar mandi membatalkan wudhu? Nah, ini ada pertanyaan dari Intan. Apakah masuk ke kamar mandi membatalkan wudhu? Setelah menyaksikan video tadi, Intan bertanya. Jawabannya, tidak mengapa jika orang yang berwudhu kemudian masuk ke kamar mandi. Selama orang tersebut tidak melakukan yang dapat membatalkan wudhu, seperti menyentuh kemaluan maupun menyentuh dubur, buang angin atau buang air, maka wudhunya tetap sah. Mengerti Intan? Yang lain ada pertanyaan? Setelah ini kita akan menyaksikan video yang kedua. Isinya apa? Video yang kedua ini adalah video permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan materi kita, bersih itu sehat, berkaitan dengan itu. Oleh karena itu, kita saksikan bersama video yang kedua. Nah, itu video pembelajaran yang kedua. Nah, sekarang setelah kalian menyaksikan 2 video tadi, kalian berdiskusi di dalam kelompoknya. Kalian lihat LKPD-nya itu, perintahnya apa, pertanyaannya bagaimana, kalian kerjakan di dalam kelompok. Silakan kalian berdiskusi, hasilnya nanti dibuat laporan diskusi, kemudian dikumpulkan kepada Pak Guru. Jika kalian kesulitan, silakan konsultasikan kepada Pak Guru, silakan tanyakan kepada Pak Guru.
Ada yang mau bertanya? LKPD soal yang F. Pecahkan permasalahan yang ada di tayangan video kedua yang berkaitan dengan tata cara bersuci. Pertanyaan saya, permasalahan apa saja yang terdapat pada penayangan video kedua? Pertanyaan dari Rizky tadi, dia menanyakan soal yang ada di LKPD yang F. Pecahkan permasalahan yang ada di tayangan video kedua yang berkaitan dengan tata cara bersuci. Nah, di video yang kedua itu permasalahannya ada dua. Yang pertama, di dalam video itu terdapat orang sedang melaksanakan wudhu, tidak beruruk tangannya dulu, setelah tangan kemudian kaki, kemudian muka. Benar apa salah? Nah, itu kalian carikan solusinya bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi. Yang kedua, permasalahannya adalah orang tersebut setelah berwudu berjalan menuju masjid memakai sandal, kemudian sandalnya naik sampai ke atas teras masjid. Nah, itu juga masalah ya. Bagaimana supaya orang tersebut tidak melakukan. Sudah selesai diskusinya? Supaya kita lebih semangat, ayo kita tepuk konsentrasi bersama-sama. Siap? Siap! Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. 1, 2, 3, 1, setengah. Sialah. Lagi. Tepuk konsentrasi. Dua. Setengah. Dua. Kelompok mana dulu yang mau maju ke depan untuk presentasi? Ya, kelompoknya Robiatul Adawiyah. Silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adawiyah, mewakili kelompok Utsman bin Affan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Definisi bersih, suci, najis, dan hadas. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Hadas adalah keadaan tidak suci pada orang yang telah baligh dan berakal sehat. B. Macam-macam hadas dan contohnya. 1. Hadas kecil. Aksar adalah hadas yang hilang dengan cara berwudu. Contohnya buang air kecil, buang air besar, buang angin. 2. Hadas besar akbar adalah hadas yang hanya bisa dihilangkan dengan cara mandi junub atau mandi besar. Contohnya jima, berhubungan badan, keluar air mani, nifas. C. Cara membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Sekarang sudah selesai kelompok Utsman bin Affan menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang lain, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada berapakah alat yang digunakan untuk bersuci? Pertanyaan dari Putra, ada berapakah alat untuk bersuci? Silakan, siapa yang mau menjawab kelompok Utsman bin Affan? Alat-alat yang dapat kita pakai untuk bersuci ada 3 macam, yang kesemuanya praktis di mana-mana, terdapat selagi manusia masih berada di bumi, yaitu air, debu, dan batu. Ya, jawaban dari kelompok Utsman bin Affan bahwa alat untuk bersuci itu ada 3 macam, yaitu air, debu, dan batu. Silakan untuk yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Ada perbedaan antara kotor dan najis? Ada
Ada perbedaan kotor dan najis adalah jika najis pasti kotor karena setiap najis sudah pasti mengandung kotoran. Contohnya adalah tinja. Sedangkan kotor belum tentu mengandung najis sebab bisa saja kotor berasal dari sesuatu yang suci, namun kadang juga berasal dari sesuatu yang najis. Contohnya tanah. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok Utsman bin Affan? Kalau tidak ada, silakan diakhiri kelompok Utsman bin Affan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Utsman bin Affan. Silakan duduk. Berikutnya, kelompok yang mana yang akan maju ke depan? Ya, kelompoknya Fadul Rahman. Silakan maju ke depan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili kelompok Ali bin Abi Thalib, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Definisi bersih, suci, najis, dan hadas. Permasalahan di video kedua berkaitan dengan tata cara bersuci, yaitu di dalam film tersebut menayangkan orang sedang berwudu dengan tidak berurutan. Orang tersebut melakukan kesalahan dalam berwudu. Kemudian orang tersebut masuk dengan memakai sandal ke atas teras masjid melalui batas suci masjid. Jelas itu kesalahan besar yang harus diubah. Solusinya dengan cara menempelkan gambar tata cara urutan berwudu dengan yang benar di tempat wudu, dengan harapan supaya orang yang tidak bisa melakukan urutan berwudu bisa melihat dan meniru gerakan yang ada di gambar tersebut. Tak hanya itu, kita bisa menempelkan tulisan di teras masjid dengan kata batas suci sehingga orang yang datang ke masjid tahu batas sucinya itu sampai di mana. Praktek berwudu, membersihkan tangan, membersihkan hidung, membersihkan muka 3 kali, membersihkan tangan kanan 3 kali, membersihkan tangan kiri 3 kali, mengusap kepala 3 kali, membersihkan telinga kanan 3 kali, membersihkan telinga kiri 3 kali, membersihkan kaki kanan 3 kali, membersihkan kaki kiri 3 kali. Sekarang kelompok Ali bin Abi Thalib sudah selesai menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang akan bertanya? Silakan Fikri. Apa hikmah melaksanakan toharoh atau bersuci itu? Toharoh atau bersuci menjaga keadaan tubuh tetap bersih, bahkan tubuh termasuk dalam keadaan suci. Dalam keadaan bersih dan suci, seorang muslim cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak hingga menyentuh benda atau yang lainnya sehingga dapat meminimalisir terjangkitnya virus corona. Masih ada pertanyaan lagi untuk kelompok yang maju di depan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan diakhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Ali bin Abi Thalib, silakan duduk. Baik, semua kelompok sudah maju ke depan dan semuanya bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, marilah kita simpulkan pelajaran hari ini bersama-sama. Siapa yang mau menyimpulkan dahulu? Adalah segala jenis kotoran. 2. Najis ada 3 macam, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasitah atau najis sedang, najis muhaladah atau najis berat. Ya, betul. Nawailah, beri tepuk tangan untuk Nawailah. Siapa lagi yang akan menyimpulkan? Saya, Pak. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Jika kita akan sholat,
badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Ketika mau masuk toilet harus membaca doa terlebih. Bagus semua ya kesimpulannya tadi. Yang tidak kalah penting, kita harus menjaga pola hidup bersih dan sehat. Karena kebersihan sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Dan juga kita harus memahami cara bersuci dari hadas dan najis supaya semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kalian kerjakan soal-soal di bawah ini, ada 10 sebagai post test kalian. Silakan ditulis dan kerjakan, nanti dikumpulkan akan Pak Guru nilai. Hasil pekerjaan kalian sudah Pak Guru koreksi dan alhamdulillah hasilnya lumayan bagus-bagus semuanya. Berikutnya marilah kita refleksikan pembelajaran hari ini bersama-sama. Siapa yang akan merefleksikan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah pelajaran hari ini terasa sangat menarik dan menyenangkan karena kami ikut terlibat langsung dalam diskusi dan presentasi yang berkaitan dengan materi mengenal arti bersih itu sehat dengan model belajar seperti ini yang dibahas terasa mudah dipahami dan melekat di memori. Pak, dengan belajar materi bersih itu sehat, saya menjadi paham berbagai definisi yang berkaitan dengan materi ini. Menjadi tahu macam-macam najis dan hadas serta cara mensucikannya, dan juga mengerti pentingnya menjaga kebersihan untuk kesehatan kita bersama. Terima kasih untuk refleksinya anak-anak. Dan tidak lupa Pak Guru ingatkan, untuk pembelajaran yang akan datang silakan kalian pelajari materi tentang tata cara berwudu ya, dipelajari di rumah. Nah, sekarang kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin berdoa? Silakan Nawaila. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Guru akhiri, kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.